Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafar Rahmantio Baskoro. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Bimbingan Konseling Universitas Hamzanwadi Pancor. Kali ini saya akan mempresentasikan RPL Bimbingan Klasikal dengan metode Project Based Learning sebagai salah satu desain instruksional pada mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Adapun pokok pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil analisis AKPD, yang kedua RPL bimbingan klasikal, dan yang ketiga adalah lampiran RPL bimbingan klasikal. Yang pertama yaitu hasil analisis AKPD yang telah kami lakukan di kelas 10 E2 SMAN 1 Mas Bage pada tanggal 27 Februari 2024 yang menunjukkan bahwa kebutuhan siswa pada bidang pribadi sebesar 43,8%, pada bidang sosial sebesar 17,7%, pada bidang belajar 26,4%, pada bidang karir 12%. Dengan sasaran yaitu 36 siswa kelas 10 E2 dan 5 siswa yang tidak hadir. Selanjutnya yang kedua yaitu RPL bimbingan klasikal. Kami menggunakan topik layanan yaitu manajemen waktu dengan komponen layanan yaitu layanan dasar, bidang layanan yaitu pribadi, dan fungsi layanan yaitu pemahaman dan pengembangan. Sasarannya siswa kelas 10 E2 dengan metode atau teknik Project Based Learning atau PJBL, medianya PowerPoint, video, dan Google Meet, alatnya yaitu laptop, pulpen, dan kertas, waktu layanan yaitu 1 kali pertemuan atau 45 menit. Rencana tanggal pelaksanaannya yaitu pada tanggal 28 Juli 2024. Selanjutnya untuk tujuan layanannya ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pada tujuan umum yaitu peserta didik diharapkan dapat merencanakan manajemen waktu. Kemudian tujuan khususnya yaitu peserta didik dapat menguraikan manfaat manajemen waktu, mempertahankan prinsip-prinsip manajemen waktu, dan meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Untuk SKKPD-nya, aspek perkembangannya yaitu kematangan intelektual, dengan poin pengenalannya adalah mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara objektif. Untuk akomodasinya yaitu menyadari akan keragaman alternatif keputusan dan konsekuensi yang dihadapinya. Untuk tindakan yaitu mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi atau data secara objektif. Dengan profil pelajar Pancasila yaitu mandiri. Dengan penjelasannya, peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Selanjutnya kegiatan layanannya ada 4, yaitu tahap awal, tahap peralihan, tahap inti, dan yang terakhir adalah tahap penutup. Pada tahap awal terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama, guru BK membagikan link Google Meet melalui grup WhatsApp. Yang kedua, guru BK mengizinkan semua siswa untuk masuk pada link Google Meet. Yang ketiga, guru BK membuka dengan salam. Yang keempat, guru BK meminta salah seorang siswa untuk memimpin doa. Yang kelima, guru BK melakukan absen kehadiran siswa. Dan yang keenam adalah guru BK membina hubungan baik dengan peserta didik dengan menanyakan kabar dan ice breaking bila diperlukan. Selanjutnya untuk tahap peralihan di sini ada 5 langkah, yaitu yang pertama, guru BK membuat kesepakatan pertemuan daring, contohnya dilarang mematikan kamera selama pertemuan daring berlangsung. Yang kedua, guru BK menyampaikan tujuan layanan materi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, guru BK memberikan penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab peserta didik.
Yang keempat, guru BK memberikan penjelasan singkat dan pertanyaan pemantik tentang topik yang akan dibahas atau didiskusikan. Yang kelima, guru BK menanyakan kesiapan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan dan memulai ke tahap inti. Kemudian kita masuk ke tahap inti. Di sini ada kegiatan peserta didik, yaitu mengamati tayangan slide PPT, baik itu tulisan, gambar maupun videonya. Kemudian mengamati contoh tugas atau proyek. Yang ketiga, memahami langkah-langkah pengerjaan tugas atau proyek. Yang keempat, mengerjakan tugas, yaitu siswa menulis pada selembar kertas mengenai kerugian yang dirasakan jika tidak bisa melakukan manajemen waktu dengan baik. Yang kelima, mempresentasikan hasil tulisan mengenai kerugian yang dirasakan jika tidak bisa melakukan manajemen waktu. Yang keenam, menanggapi presentasi yang dilakukan oleh siswa lain. Selanjutnya, untuk kegiatan guru BK pada tahap inti itu ada 10. Yang pertama, menayangkan media PowerPoint yang berisi materi layanan dengan share screen. Yang kedua, memberikan tugas individu kepada siswa, yaitu siswa menulis pada selembar kertas mengenai kerugian yang dirasakan jika tidak bisa melakukan manajemen waktu. Yang ketiga, menjelaskan contoh dan langkah-langkah pengerjaan tugas atau proyek kepada peserta didik. Yang keempat, memberikan kesempatan siswa untuk melakukan presentasi dengan menunjuk beberapa orang sebagai perwakilan. Yang kelima, mengamati presentasi yang dilakukan siswa. Yang keenam, membuka sesi diskusi dengan menginstruksikan kepada siswa untuk mengaktifkan tombol raise hand. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil presentasi yang telah dilakukan siswa secara keseluruhan. Yang kedelapan, membuat catatan-catatan observasi selama atau setelah proses layanan. Yang kesembilan, yaitu memberikan tugas kepada siswa untuk menyusun mind map yang berisi tentang manfaat manajemen waktu, cara mempertahankan prinsip manajemen waktu, dan cara meningkatkan kemampuan manajemen waktu secara individu. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu menginstruksikan kepada siswa untuk mengumpulkan tugas mind map atau project itu pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya masuk pada tahap penutup. Itu ada 4 langkah. Yang pertama, guru BK meminta peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. Setelah itu, guru BK yang merefleksikan kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. Kemudian, guru BK memberikan link Google Form LKPD dan lembar evaluasi untuk mengevaluasi proses dan hasil layanan. Dan yang terakhir, yaitu guru BK menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik berdoa dan mengakhiri dengan salam. Kemudian selanjutnya di sini yaitu evaluasi. Evaluasi ini dibagi menjadi 2, yaitu proses dan hasil. Evaluasi proses dilakukan oleh guru BK dengan mengamati sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan, mengamati cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya, mengamati cara peserta didik dalam memberikan penjelasan terhadap pertanyaan guru BK. Selanjutnya, evaluasi hasil. Di sini, instrumen diisi oleh peserta didik. Ada beberapa hal yang akan dievaluasi. Yang pertama, evaluasi tentang suasana pertemuan dengan instrumen menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, evaluasi terhadap topik yang dibahas sangat penting atau kurang penting atau tidak penting. Yang ketiga, evaluasi terhadap cara guru BK dalam menyampaikan materi, apakah mudah dipahami, tidak mudah, atau sulit dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti, apakah menarik, kurang menarik, atau tidak menarik untuk diikuti. Kemudian pada RPL ini juga terdapat lampiran, yaitu lampiran RPL yang terdiri dari uraian materi. Uraian materi ini juga terdapat pengertian, manfaat, prinsip, dan cara meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Kemudian lampiran yang kedua yaitu media video yang ada di YouTube dengan nama channel Anita Bunga dan judul videonya adalah manajemen waktu. Kemudian yang ketiga, LKPD-nya kita sesuaikan dengan tujuan khusus.
Dan yang terakhir yaitu evaluasi proses dan hasil sesuai dengan kolom evaluasi di RPL. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.